Tinggal berapa orang Pak Alim? Tinggal 2, Pak Usman dan Pak Aman. Ma'alakunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Wah, sudah lupa ini. Kalau saya tanya kabar seperti apa jawabannya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Seperti itu. Oh iya Pak. Saya ulang ya. G. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih untuk semuanya. Jadi pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bertatap muka dalam kegiatan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, yakni kita sampai kepada bab tentang berpakaian secara Islami. Oke anak-anak, sebelum itu marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan harapan mudah-mudahan yang akan kita pelajari bermanfaat dan juga menjadi ilmu yang barokah. Ala hadihin ni'ah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Oke, terima kasih. Untuk absensi silahkan kalian bisa mengisi di kolom chat ataupun di Linktree yang sudah saya sediakan di sini. Di Linktree di situ ada absensi yang sudah disediakan. Silahkan sambil lalu diisi. Yang hadir ini sudah 8 orang, saya kira sudah lengkap semua. Namun agar menjadi portofolio dalam absensi ini silahkan sambil lalu mengisi Google Form yang sudah disediakan di Linktree di alamat HTTP ini. Dipersilakan sambil lalu. Iya Pak. Oke anak-anak, pada minggu kemarin kita masih ingat ya, kita belajar tentang malaikat. Kemarin kan sudah kita bahas tentang apa itu malaikat. Apakah masih ingat dengan malaikat? Dengan pelajaran itu? Masih ingat Pak, sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Namun untuk itu mari kita refleksi ulang agar kita bisa lebih mengingat kembali dengan cara menyanyikan lagu-lagu tentang nama-nama malaikat. Saya contohkan dulu nama-nama malaikat. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menyampaikan rizki, Israfil peniup trompet, Israel pencabut nyawa, Raqib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk, Mungkar penjaga alam kubur, Nakir penjaga kubur juga, Malik penjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga. Itulah nama malaikat yang wajib kita ketahui. Oke, sama-sama mari biar kita mengingat kembali pelajaran yang kemarin. 1, 2, 3. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menyampaikan rizki, Israfil meniup trompet, Israfil penyabut nyawa,
Oke, Pencatat amal baik. Pencatat amal buruk. Mungkar penjagaan kubur, penjaga kubur juga. Mati penjaga pintu neraka. Ridwan penjaga pintu surga. Itulah nama malaikat yang wajib kita ketahui. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih. Maka dengan nyanyian ini kita akan kembali merefresh apa yang sudah kita pelajari di bab tentang malaikat kemarin. Ya, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang berpakaian secara Islami. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama, terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga adalah menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang keempat adalah menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya adalah peta konsep. Tentunya kalian sudah membaca ya tentang modul yang sudah saya berikan di Google di Linktree kemarin. Sudah, Pak. Sudah dibaca sesuai dengan arahan saya. Nah, di situ peta konsep dalam buku modul dalam Linktree tersebut, materi tentang berpakaian secara Islami ada beberapa bab, ada beberapa subbab yang harus dilalui. Yang pertama yaitu berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan. Yang kedua adalah berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada perintah menutup aurat, memahami aurat dan batasan-batasannya, memahami dalil menutup aurat, makna busana muslim dan muslimah. Lanjutkan dengan menunjukkan perilaku berbusana muslim atau muslimah. Dan yang terakhir adalah membiasakan perilaku berbusana muslim atau muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya adalah kita akan mempelajari tentang subbab-subbab ini dari buku yang kalian baca itu. Nah, untuk mengawali pelajaran pada hari ini, kita yaitu berpakaian secara Islami. Tentunya sebelum itu Bapak akan mengelompokkan kalian dalam menjadi 3 kelompok. Yang pertama grup A, itu silakan ada Nurul Huda. Nurul Huda kelompok A ya, dicatat ya. Udah? Iya, Pak. Ya. Halim. Iya, Pak. A. Selanjutnya ada Usman. Siap, Pak. Kelompok Ya. A. Kelompok B ada Ali Wafa. Ada Ali Wafa? Ada. Ya. Terus ada Zainul Ma'arif. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Selanjutnya yang ketiga ada Amanu. Kelompok Iya, Pak. Iya, B. Pak. Ini apa? Iya. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada siapa lagi yang belum disebut ini? Saya, Pak. Pak, tidak jelas Pak suaranya Pak. Saya Pak. Halo. Udah. Iya Pak, saya Pak. Iya. Ya. Saya Kamu Pak. kebagian kelompok A udah. Iya Pak. Ya. Untuk yang belum disebut siapa ini? Nurul Huda. Kelompok A Nurul Huda, Halim Usman. Terus yang kelompok B ada Ali Wafa, Zainul Ma'arif. Kelompok
kelompok C, Amanu dan Sifaur Rahmah. Siapa yang belum disebut ini? Halo? Sudah Pak. Sudah semua Pak. Semua ya? Sudah Pak. Berarti cuma ini. Terima kasih. Diingat-ingat kelompoknya. Pertama, nanti kita akan membahas secara berkelompok. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan secara general apa itu berpakaian secara Islami. Kita sekalian akan mengerjakan soal yang ada di link tree itu yang sudah saya bagikan dengan tugas kelompoknya. Ingat, kelompoknya ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, kita lanjut. Materi berpakaian secara Islam. Namun sebelum itu, Bapak akan tanya dulu. Sebelum itu saya kirim dulu, what is Islam? Apa sih Islam itu? Ada yang tahu Islam itu apa? Saya Pak. Ya, silakan Halim. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada semua nabi sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Wah, bagus sekali, bagus. Yang lain mungkin? What is Islam? Apa Islam itu? Ada yang mau menambahkan? Saya nambahin. Oke, Ayo Bapak. Islam itu adalah secara bahasa artinya menyerahkan. Secara istilah adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama-agama sebelum Islam itu namanya bukan Islam, tapi namanya tauhid. Maka di dalam ayat ada innad dina indallahil Islam. Setelah turunnya Kanjeng Nabi. Adapun agama-agama yang sebelum Islam itu namanya agamanya secara umum agama tauhid, karena ajarannya yang sama itu hanya tentang keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagus. Siap, terima kasih. Ali Wafa, bagus sekali jawabannya. Semua dari Halim sudah bagus, dari Ali Wafa juga bagus. Dan di sini Bapak akan terangkan, Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Allah. Apa sih kaitannya dengan berpakaian secara Islami? Jadi ada kaitannya di sini. Jadi kita sebagai umat Islam, di mana yang berarti itu adalah kepasrahan dan ketundukan secara total, maka berpakaian secara Islami adalah juga merupakan salah satu ajaran Islam. Dalam Islam anak-anak diketahui bahwasanya tidak hanya mengatur dalam tata cara kita dalam beribadah saja, tidak mengatur dalam tata cara kita bagaimana bisa bersosial dengan sesama manusia, tapi hal-hal kecil dalam Islam pun diatur, seperti cara makan, cara berjalan, termasuk juga di sini adalah cara berpakaian. Pak Guru, ya. Mohon maaf Pak Guru, Abdul Halim izin sebentar Pak Guru. Oke. Mau sholat asar sebentar. Terima kasih Pak Guru. Oke, Halim, silakan. Jangan lama-lama ya. Iya Pak Guru, sudah komat ini soalnya Pak Guru. Siap. Saya lanjutkan. Yang haram itu sudah jelas. Selanjutnya adalah dunia saat ini anak-anak. Dunia saat ini adalah
dunia yang menuntut perubahan, di mana perubahan di sini diakibatkan oleh adanya globalisasi. Tidak ada sekat dalam globalisasi karena adanya internet, ya, sehingga tidak ada ruang dan waktu, semuanya terkoneksi saat ini. Ada society 4.0, yaitu sudah beralih kepada teknologi robot dan sebagainya, dan juga society yang sekarang ini yaitu 5.0, yaitu bagaimana manusia itu dituntut perubahan, bagaimana semuanya terkoneksi dalam kehidupan dengan teknologi. Tidak menutup kemungkinan di sini juga dalam hal berpakaian anak-anak. Jadi berpakaian pun menuntut perubahan dikarenakan adanya tiga ini, yaitu globalisasi, society 4.0 dan society 5.0, anak-anak, seperti itu, sehingga menuntut perubahan. Nah, di situ kita bisa lihat di sini seperti perkembangan fashion atau seperti perkembangan fashion saat ini, yaitu sampai diadakan yang namanya Muslim Fashion Festival Indonesia, di mana di sini baju atau pakaian dimodif sedemikian rupa dan dilombakan anak-anak. Supaya apa? Supaya ngetren dengan zaman. Namun hal inilah yang patut kita ketahui atau kita patut renungkan, apakah benar di sini perkembangan fashion itu sesuai dan sesuai dengan ajaran Islam. Itu anak-anak. Jadi banyak sekali perubahan yang itu. Namun perubahan itu terkadang apakah sudah benar apa tidak tentang perkembangan berpakaian secara Islam ini. Nah, inilah yang menuntut kita untuk mengetahui seperti apakah sih pakaian atau tata cara atau aturan dalam Islam tentang berpakaian. Berawal dari ini. Dan anak, kita lanjutkan. Al-Muslimu, di sini ada sebuah hadis. Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang artinya Muslim yang sempurna adalah orang Muslim lainnya yang merasa damai dari gangguan lidah dan tangannya. Dan muhajir yang sempurna adalah orang berhijrah dari setiap yang dilarang Allah. Intinya adalah kita sebagai orang Islam itu bisa selamat dengan menjaga lisan dan tangan kita sendiri. Itulah maksudnya dari hadis ini. Jadi kita harus menjaga lisan kita dan menjaga tangan-tangan kita untuk berbuat. Jadi kita bisa menjadi orang yang selamat dengan menjaga kedua ini. Makanya dalam sebuah kata-kata disebutkan mulutmu harimaumu, seperti itu. Jadi apa maksudnya? Ya maksudnya adalah biar kita tidak biar tidak serta-merta langsung saja dengan lisan kita tanpa kita memikirkan apa yang akan kita bicarakan. Intinya adalah berpikir dulu sebelum berbuat dan berbicara. Itu akan membuat kita selamat dari dunia dan akhirat. Itu anak-anak maksudnya. Selanjutnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Yang artinya adalah, dan bila dikatakan kepada mereka janganlah kamu berbuat kerusakan, maksudnya mereka itu adalah orang munafik.
membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Oh, ini jawabannya orang-orang munafik. Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Selanjutnya ada ayat kelanjutannya, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun, yang artinya ingatlah sesungguhnya mereka itulah yang berbuat kerusakan tapi mereka tidak sadar. Nah, disinilah anak-anak kadang kita itu membuat sebuah perubahan tapi kadang-kadang kita pun sebagai manusia itu tidak sadar bahwa perubahan yang kita buat itu justru adalah membuat kerusakan di muka bumi. Itu anak-anak intinya dari ini. Jadi kita kaitkan dengan materi tentang berpakaian secara Islami tadi, yaitu perkembangan dan perubahan fashion atau berbusana secara muslim itu, kita harus tahu indikasinya seperti apa, modelnya seperti apa, sudah sesuai syariatkah apa tidak. Itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya pengertian aurat. Nah, aurat di sini sebagaimana yang kalian sudah baca, saya hanya mengulangi saja bahwasanya menurut bahasa aurat itu berarti malu, aib atau buruk. Nah, itu anak-anak ingat, malu, aib dan buruk. Nah, jika digunakan untuk mata berarti hilangnya cahaya dan lenyap pandangannya. Itu. Sedangkan menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batasan minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aurat itu artinya adalah dalam hukum Islam adalah batasan minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah. Itu. Selanjutnya batasan aurat laki-laki itu dari pusar, dari sini, dari pusar sampai lutut. Namun batasan aurat perempuan yaitu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu batasannya. Jadi kalau laki-laki dari pusar, dengan kelas 10 ya, tentunya sudah tahu tentang batasan aurat dalam Islam. Ini dari lutut, kalau laki-laki dari lutut ya, kalau laki sampai pusar, ini yang wajib ditutupi. Terus kalau perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya, anak-anak, dari sini kira-kira ada pertanyaan? Saya kira sudah paham semua, Ya, Ada Pak. Ya, terima kasih. Karena ini pelajarannya sudah kalian baca semuanya. Jadi sekarang adalah fungsi pakaian. Jadi fungsi pakaian itu adalah pertama menutup aurat seperti yang diperintahkan Allah tadi. Yang kedua adalah sebagai perhiasan. Dan yang ketiga adalah sebagai pelindung. Nah, menutup aurat ini jelas bahwasanya aurat laki-laki itu yang tadi itu dan aurat perempuan. Juga merupakan fungsi pakaian adalah sebagai perhiasan agar manusia itu bisa baik dipandang, bagus dipandang. Saya analogikan seperti permen yang dibungkus dan tidak dibungkus, kira-kira lebih bagus yang mana, Nan? yang dibungkus, Pak. Bagus, lebih bagus yang dibungkus. Makanya di situ juga seperti perhiasan. Jadi dibungkuslah dengan pakaian-pakaian yang bagus sebagai perhiasan juga. Juga fungsinya juga sebagai pelindung. Pelindung di sini mungkin dari terkena panas matahari, dari kedinginan, ya, dari gangguan hewan atau sebagainya. Itulah fungsi pakaian. Selanjutnya adalah, nah inilah inilah contoh daripada berbusana secara Islam, secara syariat Islam. Jadi menutup seluruh badan dan juga seperti ini contohnya. Saya kira tidak paham semua seperti itu.
contohnya berbusana yang seperti inilah yang disyariatkan oleh agama kita. Pak Guru. Selanjutnya adalah Pak Guru. dari sini ada pertanyaan mungkin. Pak Guru. Oke. Kalau saya mau izin ke belakang. Oh izin. Oke, silakan. Oke. Ini Pak Halim sudah hadir. Nggih Pak Guru. Ya, silakan. Mohon izin masuk. Nggih, mohon izin masuk Pak Guru. Ya, silakan. Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah makna jilbab dan busana muslim. Secara etimologi, jilbab adalah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah himarun, ya. Dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula dengan istilah kerudung atau hijab, seperti yang mana di Indonesia itu banyak sekali hijab. Belum lagi fashion belum dimiliki oleh perempuan, terutama perempuan ini yang banyak fashionnya, perkembangannya. Sudah muncul lagi fashion yang terbaru tentang hijab seperti itu. Ada modelnya yang macam-macam seperti itu. Itu juga bisa terjadi dalam kehidupan saya, karena istri saya juga pengusaha online. Jadi yang satunya belum dimiliki, keluar lagi satunya hijab yang terbaru. Belum dimiliki satunya, keluar lagi yang satunya. Dan itu berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi itu pengalaman Bapak Guru yang Oke, saya menunggu nanti produk-produk selanjutnya Pak Guru. Oh seperti itu. Oke. Selanjutnya perintah menutup aurat sesungguhnya perintah Allah. Itu yang sudah dibahas tadi. Itu diturunkan oleh Allah langsung. Pertama diturunkan secara bertahap. Pertama kali diperintahkan kepada istri Nabi dengan surat Al-Azab itu. Turunnya surat Al-Azab surat ke-33 ayat 32 sampai 33. Setelah itu ada perintah kepada istri Nabi agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu dalam surat Al-Azab ayat 53. Selanjutnya seperti yang kalian baca di modul. Selanjutnya karena istri Nabi Muhammad itu juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan, maka Allah SWT memerintah kepada mereka untuk menutup aurat apabila ada keluar rumah. Nah, disinilah letak kewajiban bagi tidak hanya kepada istri Nabi tapi juga kepada seluruh umat Islam, bahwasanya wajiblah kewajiban dalam menutup aurat seperti itu atau berbusana muslim. Selanjutnya, namun dari beberapa model pakaian itu tidak selamanya perempuan atau muslimah pakaiannya itu sama, maksudnya mencerminkan bahwasanya itu adalah orang Islam. Itu tidak hanya orang Islam yang memakai menutup seluruh badan. Kepala. Ya, dari agama-agama lain pun di sini juga hampir-hampir mirip seperti yang dicontohkan dalam gambar ini. Kita bisa lihat ada Kristen atau Katolik di situ, itu juga berkerudung menutup seluruh badan, namun bedanya itu memakai kain salib. Ada juga warnanya hitam dan putih. Orang Hindu pun di situ juga hampir sama dengan pakaian orang Muslimah. Ya seperti itu. Cuma kadang-kadang seperti di India itu orang itu kadang memperlihatkan pusatnya perempuan dan lain-lain sebagainya. Juga orang Sabyan juga hampir sama dengan pakaian orang Muslimah. Juga orang Ortodok masa lalu itu, orang-orang Jaisiyah juga hampir sama, menutup kepala seperti yang dilakukan oleh muslimah di agama kita. Itu anak-anak itu, jadi intinya adalah
dari gambar ini bisa kita simpulkan orangnya atau seorang perempuan dalam gambar ini itu tidak semuanya orang Islam yang pakaiannya mirip-mirip. Jadi bisa saja itu adalah dari agama lain. Jadi ini hanya atas material aja, pengembangan materi. Dari sini ayat Al-Quran yang tadi sudah dibaca mungkin di rumah, yang surat Al-Ahzab itu tentang perintah tentang aurat. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah manfaat menutup aurat. Jadi yang pertama menghindarkan diri dari dosa seperti beraurat. Nah, ini jadi jelas karena menutup aurat itu adalah perintah Allah. Menghindari fitnah, tuduhan atau pandangan negatif. Pernahkah kalian keluar rumah dengan tidak menutup aurat? Kira-kira pandangan masyarakat seperti apa? Pandangannya negatif, Pak Guru. Pasti negatif ya. Entah itu disangka pengempis lah, atau disangka orang yang tidak benar lah, seperti itu. Apalagi yang mengumbar aurat ini adalah dari kaum perempuan. Wah, ini malah jadi bahaya ya. Bisa dituduh kupu-kupu malam, Pak Guru. Bisa dituduh jadi kupu-kupu malam katanya hal ini. Benar ini. Jadi tujuan atau menimbulkan pandangan negatif dalam masyarakat. Selanjutnya adalah manfaat menutup aurat, yaitu adalah mencegah timbulnya hawa nafsu. Kalau kita mengumbar aurat, apalagi perempuan ini yang mengumbar aurat, laki-laki pasti nafsu. Ini kan anak-anak sekalian sudah saya anggap sudah remaja ya, sudah apalagi masa-masa remaja seperti saat ini sudah ada dengan adanya teknologi tadi itu sudah sangat gampang sekali terjerumus ke dalam lubang-lubang yang maksiat dengan cara melihat-lihat hal yang tidak bagus seperti itu. Mohon dijauhi anak-anak. Selanjutnya yaitu manfaatnya menunjukkan diri sebagai bukan perempuan atau laki-laki. Jadi intinya adalah berpakaian itu harus identik dengan jenis kelaminnya, tidak boleh menyerupai anak-anak. Contohnya adalah kita sebagai laki-laki, Pak Guru, contohnya itu tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Begitupun juga yang perempuan tidak boleh menyerupai pakaian dari laki-laki. Begini, Jokowi dan rombongannya WhatsApp-nya orang Jawa itu rasisnya kayak begini. Siapa ya yang ya? Oh ya, sudah dimatikan. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan, seperti yang Bapak tadi jelaskan. Yang keenam adalah mencegah rasanya cemburu dari pasangan hidup kita. Nah, ini kelak nanti anak-anak, jika kalian itu sudah berkeluarga, pasangan kalian itu mengumbar aurat, pasti nanti kalian akan cemburu. Jadi tolong dihindari sebagai pengertian dari pasangan hidup kita nantinya kelak, tapi setelah lulus kalian. Selanjutnya yaitu menghindari dari pengaruh buruk lingkungan. Nah, dari sini manfaat dari menutup aurat juga menghindari pengaruh buruk lingkungan. Jadi kita dianggap orang yang tidak benar tadi, sebagaimana pandangan negatif tadi di atas. Itulah manfaat dari menutup aurat anak-anak. Dari sini ada pertanyaan? Saya Pak Guru, tanya Pak Guru. Ya, silakan Alif. Saya itu pernah melihat Pak Guru di tayangan film-film, terutama film-film dari Timur Tengah Pak Guru, tentang film masa lalu. Ya. Itu kadang-kadang ada laki-laki itu yang pakaiannya kalau menurut kita itu seperti pakaian seorang wanita Pak Guru. Jadi kalau di zaman-zaman dulu film-film zaman kerajaan di Timur Tengah, umpamanya di Arab, di Turki Utsmani itu bawahannya itu pakai rok Pak Guru. Tapi juga ada celana. Itu bagaimana Pak Guru? Ya, terima kasih. Nah, itu berkaitan dengan budaya Alif. Jadi di Timur Tengah itu kayak seperti orang-orang Timur Tengah itu pada zaman dahulu, zaman ortodoks dulu, itu pakaiannya seperti itu. Jadi itu budaya. Namun
pada zaman ini kan dengan adanya perubahan-perubahan sudah berubah. Nah, itu Halim. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Saya Pak, Ya, silakan. kalau pakai jari boleh berarti Pak ya? Boleh. Orang silakan. Jawa kan pakai jari Pak. Apa jari itu apa ya? Itu kain Pak. Sewek Pak, sewek. Sewek. Iya. Ya, sekiranya menurut apa namanya? Menurut pandangan kita itu tidak menyerupai perempuan ya tidak apa-apa. Masalahnya Karena sekiranya itu Masalahnya ngelepet, kenapa? kadang ngelepet gitu Pak. Oh, masalahnya bahaya. kalau perempuan juga pakai. Iya, kalau cewek, pakai Pak. jari kadang ngelepet gitu. Ngelepek ini bahasa apa lagi ini ngelepek ini saya tidak paham. Tolong bahasanya diperjelas Gitu ya loh, Pak. biar saya juga. Padet, padet kayak lepet, kayak lempeng gitu loh Pak. Oh gitu ya. Iya 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 iya. 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 Itu gimana Pak? Auratnya tertutup, tapi modelnya ini kayak Ngelepet. gitar Spanyol gitu Pak. Oh seperti itu ya. Nanti itu akan kita bahas ada. Nah nanti itu akan menjadi sebuah pertanyaan kira-kira itulah tugas dari kelompok-kelompok. Kenapa tadi saya itu membuat kelompok? Jadi kalian akan menganalisis hal-hal yang demikian itu. Iya Pak Guru. Ya, saya lanjut ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya tentang materi singkat ini. Sudah Pak Guru. Ya. Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya sampai di sini paham ya? Paham Pak Guru? Ya. Paham. Lalu tugas berikutnya adalah dari kelompok yang tadi ABC itu silakan kalian perhatikan gambar di setelah ini. Silakan identifikasi berdasarkan hasil bacaan di modul ataupun dari pengembangan materi yang barusan saya itu sajikan. Anak-anak. Di sini ada lembar tugas seperti ini, lembar tugasnya silakan bisa disediakan di link tree atau di situ bisa di-download kalian. Silakan analisis gambar yang ditampilkan dalam slide. Selanjutnya diskusikan dengan dengan kelompok tentang temuan-temuan yang kalian temukan. Selanjutnya catat hasil resume temuan. Dan yang keempat yaitu mempresentasikan hasil temuan itu. Di sini ada 7 slide yang akan kita analisis. Ini anak-anak sudah siap ya? Sudah di-download ya? Sudah Pak Guru. Yes. Ini yang pertama tugas kalian. Ada kelompok A, Nurul Huda, Halim, Usman. Itu saya ingatkan kembali. Kelompok B, Ali Wafa, Zainul Ma'arif. Kelompok C ada Manu dan Sifaur Rahman. Nah, silakan perhatikan gambar seperti ini. Kalau kesulitan, nanti kalian buka link tree di situ seperti yang sudah. Kalian bisa download di lembar kerja tugas kelompok itu. Di sini seperti yang saya tampilkan di sini. Oke, kalau sudah, saya kira sudah semua. Nah, ini gambar yang pertama yang kalian analisis dari bagaimana kaitannya dengan materi yang saya sebutkan dan modul yang sudah kalian baca. Ini soal yang pertama, gambarnya. Bisa diperlebar Pak yang Ya, jelas Pak. tidak jelas. Bisa di atas kurang Kurang ke atas ya. Seperti ini. Sudah Pak Guru. Sudah jelas Pak Guru. ya yang atas, gambar yang atas itu Pak. Oh, diperjelas. Oke. Ya. Silakan dianalisis Bisa, Pak Guru. sekritis mungkin. Sekritis Ya. mungkin. Saya harapkan sekritis mungkin. Silakan dibahas nanti. Yang kedua, gambar kedua anak-anak seperti ini. Iya Pak Guru. Ya sudah. Gambar ketiga ini. Gimana? Ada pertanyaan mungkin? Ada Pak. Ya, silakan. Animasi itu ya Pak ya. Apa? Ada Pak. Animasi ya, yang tadi kan gambar 1, gambar 2 asli, ini animasi ya. Oh, ini animasi. Tadi asli itu. Silakan dikritisi kritis mungkin. Karena ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saya tanya Pak sebelumnya Pak. Ya, silakan. Pak, saya kan di rumah itu senang main sepak bola sama teman-teman ya Pak. Ya.
Saya itu biasanya pakai celananya itu di atas lutut. Lah gitu gimana Pak? Boleh pembuatan Pak? Biasanya kalau memang seperti itu, kalau kelihatan aurat tidak boleh ya nak. Ya diusahakanlah ditutupi, paling tidak kita pakai kaos kaki yang agak panjang lah, biar bagus Iya. seperti itu. Itu menurut biar agama Islam seperti itu. gitu, Dan kebiasaan gitu. sepak Asam bola au- ini kan ini akan aslinya kan budaya di luar Islam. Jadi paling tidak kita sebagai orang Muslim kita harus tahu seperti itu. Gimana? Iya. Nanti jadi training kan. Di posisi pakai training. Oke, training. Oh, saya kira pakai gamis loh Pak. Sepak bola pakai gamis Pak. Iya. Sepak bola pakai gamis ya, bisa jatuh ya. Sepak bola Arab itu namanya. Oh, sepak bola. Oke, gambar selanjutnya Nana ini. Nah, itu disensor. Selanjutnya adalah gambar ini. Belum Pak. Amati Pak. Oh, belum mengamati. Ya, Sudah saya Pak, kembalikan. jangan lama-lama Pak. Jangan lama-lama tapi ya. Ya, Kalau saya sudah Pak. ketemu dipersilakan. Saya kira sudah. Selanjutnya adalah gambar ini. Oh, tarik. Ya. Ini perkembangan fashion. Iya. Selanjutnya gambar ini. Iya Pak. Ya, sudah. Saya kira yang terakhir adalah gambar ini. Sudah ya? Iya Pak. Ya. Nah, dari sini silakan di sini ada penilaian dari kelompok 1A. Itu ada presentasi, nilai resum dan pengetahuan. Dan ini nanti akan jadikan PR dengan mengerjakan LKPD yang sudah ada di Linktree tadi. Silakan untuk presentasi pertama, perwakilan dari kelompok A dipersilakan. Saya kelompok A Pak. Ya, silakan. Ya. Saya mewakili kelompok saya Pak. Hasil diskusi dari yang sudah saya lakukan bersama teman-teman tadi, Ya. bahwasanya beberapa gambar yang sudah ditayangkan oleh Bapak itu tadi adalah yang pertama kesimpulan. Halo, Mungkin kelompok lain saja dulu Pak Ali Wafa. Ali Wafa, Ini mic-nya Ali Jendul. Wafa. Jendul bergabung sudah Pak. Ya, mic-nya Ali Wafa. Ali Wafa masih ke belakang katanya. Sudah. Oh ya, sudah itu. Silakan. Oke. Ya, setelah kami berdiskusi dari kelompok ini, dari beberapa gambar tadi, termasuk gambar yang pertama ada laki-laki yang pakai celana di atas lutut, yaitu Ya. termasuk tidak menutupi aurat. Kemudian di sampingnya itu ada menutupi aurat, tapi kainnya itu menerawang sehingga aurat yang ditutupi masih Mas kelihatan. Usman mikrofonnya. Ya, Usman. Mikrofon. Masih, Nah, ya. masih kelihatan warna atau bentuk daripada aurat tersebut. Bagus. Kemudian dan gambar-gambar berikutnya memang begitu, kesimpulannya menutupi aurat itu aurat itu bukan tubuh loh ya, artinya aurat itu sesuatu yang aib tadi itu yang termasuk harus ditutupi. Nah, alat untuk menutupi itu harus menutupi dan tidak kelihatan bentuk tubuhnya gitu. Jadi Ya. seperti apa yang dikatakan dari kelompok A tadi itu, yakni menutupi secara sempurna sesuai dengan aturan-aturan agama. Gitu aja Pak, terima kasih. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok B. Bagus. Saya kasih 85 untuk kelompok B. Silakan yang terakhir adalah kelompok C. Dipersilakan. Perwakilan Iya Pak, terima kasih.
Ini Pak Amanu aja Pak. Amanu saja Pak. Ya, Manu, maaf. Amanu. Ya terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak intinya gini Pak. Kita ini kan boleh-boleh saja mengikuti perkembangan zaman, terutama di sisi modis Pak. Ya. Tapi ya itu tadi intinya harus tetap mengikuti aturan Islam kan gitu Pak. Jadi intinya seperti itu Pak. Kita modis boleh, tapi tetap pakai aturan Islam dalam berpakaian. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok D. Wah, di sini saya kasih nilai 70. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian harus meresum anak-anak. Apa yang sudah jadi temuan silahkan kalian resum. Kalian tulis di apa temuan tadi di hasil resumnya itu. Kalian simpulkan, kalian tulis untuk menjadi bahan pembelajaran bagi kalian. Dan kalian tambah mantap lagi pengetahuannya. Persilakan saya kasih waktu 10 menit dan akan saya cek. Silakan. Sudah Pak. Oke, sudah. Terima kasih. Setelah saya lihat dari hasil resumnya, untuk kelompok A itu mendapatkan hasil 80 maaf, 80. Di sini Alhamdulillah. B mendapatkan 75 dan yang C mendapatkan 75. Nah, di sini sudah hampir ketahuan nilai terbesarnya dari kelompok berapa. Nah, anak-anak, Alhamdulillah kelompok A. pemenangnya dalam hasil diskusi ini adalah kelompok A. Tepuk tangan untuk kelompok A. Alhamdulillah, terima kasih Pak Guru. Masalah itu Terima sih kasih. ini. Nah, pada akhirnya anak-anak, nanti tugasnya adalah Hadiahnya sewek itu nanti. ya, saya nilainya akan saya naikkan nanti. Itu hadiah dari Bapak. Tapi Terima tetap kasih, Pak kalian Guru. harus, yang lain juga harus tetap belajar dan meningkatkan kemampuan dalam belajarnya. Itu anak-anak. Iya, Jangan iya Pak Guru. seperti itu. Untuk nilai pengetahuan untuk per individu, silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah di-share oleh Bapak di Linktree itu. Silakan dikerjakan. Tapi ini untuk PR. Diingat anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran, tetap semangat, tetap jaga iman dan imun, dan untuk mempersiapkan pada mata pelajaran yang akan datang, yakni tetap dalam bab berpakaian secara Islami, namun di sini lebih khusus pada tata cara berpakaian secara umum yang dicontohkan Rasul. Ada berbusana muslim bagi wanita dan pria serta menerapkan perilaku mulia, yakni ada sopan santun, ramah tamah, jujur dan amanah. Itu yang harus dibaca pada buku Ya, Pak Guru. anak-anak untuk pertemuan kita selanjutnya. Mungkin dari sini ada pertanyaan, statement terakhir. Sudah ya, Ya, Pak saya Guru. kira sudah paham semua dan nilainya sudah saya kantongi semua. Terima kasih. Dan untuk akhirnya kami tutup pada pelajaran hari ini. Kami persilakan kepada ketua kelas untuk menutup pelajaran pada hari ini. Dipersilakan kepada ketua kelas Halif. Baik, mari teman-teman kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Statement. Terima kasih atas kerjasamanya dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir Amin, ya kalam Allah. dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.